Kalau teman-teman baru aja copy template-nya, financial goals ini kosong. Nah, jadi kalau misalnya mau buat financial goals, itu harus buat dulu di sini, baru nanti akan diisi di form input data. Kita buat dulu financial goals-nya itu apa saja, bisa mencicil atau menabung. Bisa lewat klik goal di sini atau new row. Gitu. Oke, kemudian misalnya di sini kita mau buat cicilan, kita mau mencicil mobil expander cross misalnya. Oke, tanggal terakhir ini nanti akan terisi otomatis ketika kita sudah nyicil. Nah, target misalnya di sini 355 juta. Nah, sudah berprogresnya berapa? Ini nanti akan terisi otomatis. Alokasi per bulan misalnya di sini 15 juta. Oke, berarti estimasi target akan tercapai pada Agustus 2026. Status dalam progres. Nah, nanti di sini akan bisa di setel apa saja statusnya. Nah, kemudian pocketnya. Nah, ini pocketnya apa? Kalau misalnya tabungan ini kita bisa isi pocket. Tapi kalau misalnya cicilan nggak usah. Catatannya di sini misalnya cicil kemana gitu ya. Cicil bank BCA misalnya. Oke, nah ini akan terhubung. Nah, ini untuk divisualisasikan supaya kita lebih termotivasi. Kita tambahkan misalnya mobilnya expander kita masukkan. Oke, akan proses. Nah, mantap sekali. Nah, kalau misalnya udah, kita baru bisa nyicil lewat from info data. Jadi semisal kita masuk bulan Agustus ini bulan pertama gitu ya. Nah, bulan pertama itu kita misalnya mau input cicilan, kita sudah mencicil atau kita bayar DP, anggaplah kita bayar DP. Pilih. Nah, ini baru muncul di sini mobil expander cross. Terus tanggal hari ini tanggal 9, nominal mencicilnya kita masukkan misalnya DP 35 juta. Nah, ini DP. Nah, ini akan tersubmit. Nah, kemudian karena kita ngeluar uang juga, kita input juga di expense. Jadi kita inputnya double. Di sini nominal 35 juta. Itu kalau misalnya belum dicatatkan di sini nanti uangnya nggak berubah. Nah, anggaplah di kendaraan ya, beli kendaraan, poketnya dari Bank Mandiri ya, DP mobil. Oke, kita submit. Nanti saldonya akan berkurang, kita lihat. Nah, saldonya berkurang. Kemudian catat saldo saat ini, klik. Nah, kita cek lagi financial goalsnya sudah berprogres. Itu masih sisa 320 juta, baru berprogres 9,86%. Terakhir mencicil ya bulan September. Ya, sisa menuju targetnya 320 itu ya, sudah berprogres 35 juta. Jadi kelihatan progresnya. Begitu. Kalau misalnya mau nambah lagi, kita misalnya mau tambah tabungan gitu ya, kita bisa setel misalnya tabungan di sini kita, misalnya dana pensiun, kategorinya kita set di sini tabungan. Oke. Nah, kemudian target di sini misalnya 2 miliar. Oke, alokasi per bulannya misalnya 4 juta. Kita baru bisa pensiun tahun 2065. Waduh, udah lama ya, nggak cukup, berarti kita tambah lagi. Udah tua umur segitu, pensiunnya terlalu lama. Misalnya di sini sebulannya 20 juta. Oh, 200 juta kebanyakan. Nah, 20 juta. Oke, kita pensiun tahun 2032. Oke lah. Oke, pocketnya apa? Nah, misalnya di sini kita tambahkan pocket sendiri itu bisa, atau kita mau masukkan di sini misalnya di ke OCBC lah ya, OCBC. Nah, oke, ini tabungan pensiun. Nah, ini gambarnya sementara dikosongin dulu aja nggak apa-apa. Nanti bisa diisi ya. Terus kita
Nah kalau tabungan itu kan nggak perlu expense karena duitnya kan nggak keluar ya, jadi kita masukin aja di sini. Dana pensiun, kemudian sini masukin 20 juta. Oke, catatannya bisa dikosongin 20 juta, masukin catat. Nah kemudian ini akan menjadi biru. Mungkin kalau mau dana pensiun tabungan itu bisa dimasukin transfer internal. Misalnya kita transfer internal dari Mandiri ke OCBC ya, ini 20 juta. Karena kan uangnya nggak keluar dari keuangan kita gitu, masih ada di pocket kita. Ini tabungan pensiun. Submit. Oke, kita catat di sini. Jadi saldonya tidak berubah. Saldo totalnya tidak berubah, tapi saldo di sini itu berubah, berpindah nih. OCBC jadi banyak, financial goalsnya jadi berprogres ini. Masih berprogresnya 1% aja, masih jauh ya. Nanti tahun 2032 pensiunnya, masih ada beberapa tahun lagi. Begitu untuk financial goals. Harapannya di sini bisa membantu teman-teman supaya bisa mencapai financial goalsnya teman-teman semuanya.